Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, kaula muda, serta anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi. Sehat selalu di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saya Pendeta Yohanes Ishak Latu Papua beserta istri saya Ibu Mayer Christine Latu Papua mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman kepada pola 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan, dengan tema jangan jemu-jemu berbuat baik. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, puji syukur dan terima kasih kami boleh dihantar masuk di hari yang baru, hari anugerah Tuhan. Sebelum kami masuk dalam seluruh aktivitas kami hari ini, kami berdoa dan akan membacakan firman Tuhan, merenungkannya bersama-sama. Roh Kudus tuntun dan pimpin kami, memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats firman Tuhan terambil dari 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi, "Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Terimalah dengan sikap lembut dan hati yang bersedia diajar dan dibentuk oleh Tuhan." Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang harus jemaat Tesalonika lakukan dalam kehidupannya, begitu juga dengan kita di masa kini. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang kedua, mengapa hal itu harus dilakukan? Karena hidup kita harus menjadi berkat bagi sesama. Berbuat baik adalah respon kita atas keselamatan yang telah kita peroleh dari Tuhan. Perbuatan baik kita bukanlah untuk memperoleh keselamatan, karena kita sudah diselamatkan. Maka sewajarnya lah kita berbuat baik. Namun, terkadang kita bisa saja merasa bosan melakukan kebaikan. Hal ini disebabkan karena kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan kejahatan oleh orang lain, atau perbuatan baik kita diabaikan atau tidak dihiraukan. Hal itu membuat seringkali kita berhenti untuk berbuat baik. Rasul Paulus dalam Nats hari ini mengingatkan bahwa kita tidak boleh jemu dan kesal atau weary untuk berbuat baik. Berbuat baik adalah ciri hidup orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Orang yang merasa pernah tersesat dan melarikan diri dari Tuhan. Orang yang merasa tidak layak oleh Tuhan. Kejemuran akan timbul jika perbuatan kita hanyalah dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya atau sudah seharusnya kita lakukan untuk orang lain. Hari demi hari kita berusaha keras untuk menyenangkan orang lain, tetapi mereka kurang menghargai jerih payah kita. Sering kali kita menyenangkan orang lain, tetapi mereka kurang menghargai jerih payah kita. Sering kali kita dikecewakan orang lain, padahal kita sudah berbuat baik, termasuk bisa jadi itu suami, istri, anak-anak, sanak keluarga, teman sekerja, bahkan teman sepelayanan di gereja yang menganggap kebaikan kita sebagai sesuatu yang biasa. Tambahan pula, ada orang-orang yang seakan membalas kebaikan kita dengan hal-hal yang kurang baik. Kenapa dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik? Bukankah manusia dirancang sedari semula untuk berbuat baik?
seperti yang ditulis juga oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Katanya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Nasihat Paulus ini dikonfirmasi juga oleh Petrus sebagai prinsip Allah dengan menulis, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Berbuat baik menjadi hal yang penting untuk kita lakukan, walau kita menerima tindakan yang kurang menyenangkan hati kita, tetapi teruslah berbuat baik. Kebaikan yang kita perbuat akan mengikuti kita kemanapun kita pergi, karena apa yang kita lakukan akan dicatat Tuhan sebagai kebajikan bagi kita. Karena itu, mintalah selalu kuasa kasih dari Allah yang Maha Kasih itu untuk kita bisa terus berbuat baik. Setelah kita mendengarkan renungan hari ini, baiklah kita melakukannya dalam hidup kita sebagai apapun kita, agar renungan ini memberkati diri kita masing-masing. Dan janganlah lupa kita membagikan firman Tuhan ini kepada orang lain yang kita temui hari ini. Keluarga, rekan kerja, kerabat, teman-teman kita baik di sekolah maupun di masyarakat. Karena Allah yang Maha Kasih akan selalu memampukan kita untuk melakukannya, sekalipun mendapat respon yang kurang menyenangkan hati kita. Demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk renungan hari ini, mengajak kami semua untuk berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Kami sadar seringkali kami jemu untuk berbuat baik, tetapi pengarahan hari ini menuntun kami dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan sabda-Mu. Berkati kami sekalian, seluruh jemaat GKO dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat dalam usaha, bisnis, pekerjaan, studi anak-anak, para lansia dengan kehidupan di hari tua mereka. Bapa, berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.